Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapat Batiha dengan NIM 03013822271119, kelas A Teknik Pertambangan Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program kesehatan dalam pertambangan. Baiklah, latar belakang dari program kesehatan dalam pertambangan yaitu kegiatan pertambangan memiliki risiko bahaya yang dapat menimbulkan tindakan tidak aman bagi manusia dan kondisi lingkungan kerja. Bila bahaya tersebut tidak dicegah dan dikendalikan, maka bisa menimbulkan kecelakaan tambang, penyakit, dan bencana tambang yang menimbulkan korban manusia, kerusakan peralatan, serta lingkungan. Dengan demikian, maju dan berkembangnya kegiatan pertambangan yang diiringi dengan kemajuan teknologi serta semakin intensifnya penggunaan tenaga kerja tambang, maka semakin besar juga risiko bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan di area tambang. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan bidang yang krusial dalam industri pertambangan. Pentingnya K3 untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja di lingkungan kerja. Hal ini termasuk identifikasi, pencegahan, dan pengurangan risiko terhadap kecelakaan kerja, paparan bahan berbahaya, serta penyakit yang terkait dengan aktivitas di dunia pertambangan. Komitmen dan pola kebijakan K3 di sektor mineral dan batu bara. Dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara, K3 merupakan kunci bisnis yang menjadi prioritas, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 555 K per 26 per MPE tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum. Dinyatakan bahwa kegiatan pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi, baru dapat dimulai setelah pemegang kuasa pertambangan atau sekarang pemegang izin usaha pertambangan memiliki kepala teknik tambang atau KTT, yaitu seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan. Kemudian, ketika kegiatan pertambangan telah berlangsung, pengusaha harus menghentikan pekerjaan apabila KTT atau kepala teknik tambang petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut, seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat 7 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 55K 26 MPE tahun 1995. Ketiga juga merupakan kewajiban yang melekat bagi pemegang izin usaha pertambangan atau IUP dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, sebagaimana tercantum dalam pasal 96 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selanjutnya, pelaksanaan K3 pada kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK tersebut diawasi oleh pemerintah melalui inspektur tambang seperti yang tercantum dalam pasal 100/1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa sektor pertambangan mineral dan batu bara memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap K3 yang pengolahannya diarahkan untuk mendukung kebijakan dalam menciptakan kegiatan pertambangan yang aman, bebas dari kecelakaan kerja, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada kontrol pemerintah terhadap perusahaan industri mineral dan batu bara. Kontrol pemerintah terhadap perusahaan atau industri mineral batu bara berdasarkan pasal 140 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Menteri Gubernur dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Berdasarkan pasal 141 ayat 1, hal yang menjadi aspek pengawasan adalah 1. Teknis pertambangan, pemasaran, keuangan,
pengelolaan data mineral dan batu bara, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancangan bangun dalam negeri, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, penguasaan pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, pengelolaan IUP atau IUPK, dan jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan. Pengawasan terhadap teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pengusahaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 141 ayat 2. Selanjutnya ada ruang lingkup di K3. Khusus untuk K3, pengawasan K3 pertambangan dilaksanakan dengan tujuan menghindari kecelakaan dan penyakit kerja. Ruang lingkup K3 pertambangan meliputi 1. Keselamatan. Yang dimaksud keselamatan kerja antara lain berupa kerja, manajemen risiko, program kesehatan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja, administrasi keselamatan kerja, manajemen keadaan darurat, inspeksi dan audit keselamatan kerja, pencegahan dan penyelidikan kecelakaan. 2. Yang dimaksud dengan kesehatan kerja antara lain 1. Program keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan pekerja, pencegahan penyakit akibat kerja, diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja, higien dan sanitasi, pengelolaan makanan, minuman dan gizi kerja, ergonomis. 3. Lingkungan. Yang dimaksud lingkungan kerja antara lain pengendalian debu, pengendalian kebisingan, pengendalian getaran, pencahayaan, kualitas udara kerja atau kuantitas dan kualitas, pengendalian radiasi, dan housekeeping. 4. Ada sistem manajemen K3. Selain K3, dalam pertambangan mineral dan batu bara dikenal pula keselamatan operasi pertambangan. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Ruang lingkup keselamatan operasi pertambangan meliputi 1. Mengevaluasi laporan hasil kajian, 2. Pemenuhan standarisasi instalasi, 3. Pengamanan instalasi, 4. Kelayakan sarana, prasarana, dan instalasi peralatan pertambangan, dan 4. Kompetensi tenaga teknik. Selanjutnya ada pelaksanaan pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi dilaksanakan dalam bentuk A. Pengawasan administratif. Pengawasan administratif meliputi 1. Bahan peledak, format IV atau rekomendasi, laporan kecelakaan, format 3I, 5I, 6I, 7I, 8I, dan 9I. Peralatan atau dokumen untuk perizinan, persetujuan hasil kajian tinggi jenjang, ventilasi, penyanggaan, dan lain-lain. Laporan pelaksanaan program K3 atau triwulan, rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan atau RKTTL, pengawasan operasional atau lapangan. 2. Pengawasan operasional atau lapangan meliputi 1. Inspeksi K3. Inspeksi dilaksanakan oleh PIT atau IT yang berkoordinasi dengan pengawasan daerah. Contoh objek yang diinspeksi antara lain area penambangan, haul road, perbengkelan, pabrik, pengolahan, pelabuhan, fasilitas, dan instalasi lainnya. Pemeriksaan atau penyelidikan kecelakaan. Lalu ada pemeriksaan atau penyelidikan kejadian berbahaya dan pengujian kelayakan sarana, peralatan, dan instalasi. Selanjutnya ada pengujian sarana, peralatan, dan instalasi meliputi 1. Sistem ventilasi, sistem penyanggaan, kestabilan lereng, gudang bahan peledak, penimbunan bahan bakar cair, kapal seruk, kapal isap, alat angkut orang, barang, dan material, alat angkat, bejana bertekanan, instalasi pipa, pressure safety valve,
peralatan listrik, pengujian kondisi lingkungan kerja, pengujian atau penilaian kompetensi, dan 4, ada penilaian kompetensi meliputi 1. Penilaian kompetensi calon kepala teknik tambang, pengujian kompetensi juru ledak, pengujian kompetensi juru ukur, pengujian kompetensi pengawas operasional atau POP, POM, POU, pengujian kompetensi juru las bekerja sama dengan pihak ketiga, dan pengujian kompetensi operator alat angkat bersama dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada peraturan undang-undang di sektor mineral dan batubara yang mengatur K3. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pengelolaan K3 di pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemprov, dan Pemkab atau kota, PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan K3 di bidang pertambangan, Kepmen Nomor 555K Tahun 1995 tentang K3 pertambangan umum, Kepmen Nomor 255K Tahun 1993 tentang PIT pertambangan umum, dan keputusan bersama Menteri ESDM dan Kepala Badan Pegawaian Negara Nomor 1247K 70 MEM 2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional inspektur tambang dan angka kreditnya. Peran KTT dalam implementasi K3. KTT memiliki peran penting dalam implementasi K3. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KTT ialah seorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kesehatan dalam pertambangan ialah untuk menganalisis risiko kesehatan pekerja dan melindungi mereka agar selamat dan sehat. Upaya mengantisipasi, mengurangi, dan meniadakan kecelakaan berdasarkan data penyebab kejadian berbahaya dan kecelakaan tambang. Lalu yaitu adalah manfaat penelitian. 1. Ada pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalkan jumlah kecelakaan kerja. Lalu sebagai bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan K3 pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan. Bila untuk kajian teorinya ada pengelolaan keselamatan kerja, pengelolaan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, serta manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah ini ada video tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga di sektor pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu profesi yang cukup diincar bagi beberapa orang. Selain memiliki prospek yang besar, juga karena dari segi materi yang cukup menjanjikan. Akan tetapi, berbanding sama dengan resiko yang besar pula. Seperti yang disuarakan oleh Dillon 2010, bahwa setiap tahun ada ribuan orang terluka hingga terbunuh di sektor pertambangan di seluruh dunia. Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir, angka kecelakaan dan kematian di pertambangan dilaporkan mengalami penurunan. Di Amerika, tingkat kecelakaan di tahun 1910 hingga 2004 mengalami penurunan menjadi 3.000 per tahun. Namun, perlu menjadi perhatian risiko terbunuh di tempat kerja pada sektor pertambangan di wilayah Amerika masih sekitar 6 kali lebih besar daripada sektor industri umum, dan risiko cedera 2 kali lipat dari sektor industri lainnya. Untuk kesimpulannya, pertambangan memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja serta lingkungan, sehingga pencegahan dan pengendalian resiko sangat penting.
K3 diwajibkan bagi pemegang IUP atau IUPK dan diawasi oleh inspektur tambang sesuai peraturan. Dengan operasi tambang harus dihentikan jika pengawas tidak ada di lokasi tambang. Ruang lingkup K3 mencakup manajemen risiko, inspeksi, audit, pencegahan kecelakaan, pemeriksaan kesehatan, ergonomi, serta pengendalian lingkungan seperti debu dan juga kebisingan. Pemerintah melakukan pengawasan teknis dan lingkungan melalui inspeksi rutin. Tujuan penelitian ketiga adalah untuk menganalisis risiko kesehatan dan meminimalkan kecelakaan serta menyediakan referensi untuk penelitian lanjutan dan peningkatan manajemen K3 di area pertambangan. Baiklah, sekian video yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.